Halo guys, selamat datang di channel gue. Kali ini kita bakal belajar materi statistika. Tapi sebelum lanjut ke materi, gue hitung 1-3 untuk kalian menekan tombol like and subscribe. 1, 2, 3. Enjoy this video. Oke, halo semuanya. Di video selanjutnya kita akan membahas mengenai desain acak sempurna, tentunya dengan menggunakan model acak. Jika kemarin kita menggunakan model tetap, kita akan sekarang menggunakan model acak. Penasaran? Mari kita lihat videonya. Oke, halo semuanya. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Di pertemuan video ini kita akan membahas mengenai desain acak sempurna, namun menggunakan model acak. Jika pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar mengenai desain acak sempurna dengan model tetap, di mana model tetap ini merupakan mengambil semua tara faktor atau mengambil sebagian dari seluruh tara faktor, tapi kesimpulannya hanya untuk yang diambil, yang artinya peneliti sudah menentukan secara subjektif faktor apa saja yang akan dianalisis, dan kesimpulannya pun tidak bisa digeneralisasi, namun hanya untuk faktor yang diambil, untuk hasil faktor yang diambil saja. Kalau untuk model acak, jadi dengan asumsi karena banyak mengambil beberapa tara faktor, namun kesimpulannya untuk keseluruhan, artinya bisa digeneralisasi. Contohnya ketika dalam perindustrian, suatu pabrik akan meneliti apakah tidak terdapat perbedaan peti A sampai 50 misalkan, karena ataupun 100 lah, saking banyaknya. Jadi si peneliti mengambil secara acak dan digunakanlah model acak, dan nanti agar bisa digeneralisasi. Jika ingin lebih jelasnya akan dibahas oleh asesmen masing-masing, baik menggunakan jump ataupun dengan menggunakan mit ataupun dengan menggunakan faktor lainnya ya teman-teman. Oke, diiringi dengan suara burung ya teman-teman, skip saja. Nah, ketika kalian menggunakan model acak, jadi varians yang digunakannya ketika model tetap adalah rata-rata. Nah, varians kuadrat selisih antara data observasi dengan rata-rata menggunakan varians, karena tidak hanya membuat kesimpulan itu saja, tapi untuk keseluruhan ya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat, nanti file ini akan saya kirim. Nah, dengan hipotesisnya kuadrat, kuadrat 0, kuadrat tidak sama dengan 0, kemudian ada harga-harga tabel ANOVA-nya sama. Ada contoh di sini pengaruh campuran katun terhadap daya harga kain. Namun saya tidak akan menggunakan contoh ini karena ini contoh tahun lalu lah, dan saya sudah membuat. Nah ini, oke. Nah ini rumusnya teman-teman. Nah ini rumus komponen varians. Nah ini set. Oke, ini komponen N0 1 bagi A 1. Nah ini soal yang kemarin kalian sudah kerjakan tentunya teman-teman. Oke, silahkan inputkan datanya teman-teman, kemudian kalian hitung dengan memasukkan ke dalam software R dengan menggunakan function ataupun manual, bisa ya teman-teman. Karena mungkin kelas B dulu pas ADE udah belajar function, tapi untuk yang nomor 3 saya tidak akan mengasih tugas, nanti kalian pahami saja, kerjakan dan laporkan kepada saya. Oke, nah ini, jadi kalian nanti file ini saya akan kirim, kemudian kalian laporkan kepada saya perwakilan tiap kelompoknya. Ingat ya. Nah, apakah terdapat kesalahan dalam perhitungan? Jika iya, silakan koreksi. Jika tidak, lanjutkan. Oke? Cukup melaporkan saja. Lebih jelasnya, bingung kalian? Ya udah, kita langsung ke komputasi menggunakan software R. Nah, sama aja. Udah didapat nih kelakuannya, errornya. Nah, namun kita akan menggunakan function teman-teman. Nah, di sini coba kalian perhatikan, pasti ada yang keliru dalam menggunakan komponen varians ini, rumus si functionnya. Saya tulis saja di sini adalah cara 1.
biar lebih jelas di sini cara 2. Nah, maaf. Oke. Nah, ketika ini. Jadi masukkan. Coba aja kalian dimasukkan ya ininya si rumus kita misalkan bisa secara sama kita masukkan ikut ini 20 dari mana Kang? Dari rumus. Pahami dulu makanya sebelum ini 100 ya. MSE nya didapat 184. Nah, tapi saya masukkannya 0,3. Ya udah, tinggal ganti aja sama kalian. Nah, udahlah. Oke, masukkan. Nah, MSK-nya atau K. Nah, ini 4014. Nah, satu-satu dulu ya teman-teman. Saya akan membongkar rumus ini agar kalian paham. Nah, ini ketika saya running, hasilnya ada 5 dan MSE-nya saya running semua aja dulu. Nah, sampai ini N not found ya, tidak ditemukan. Maka kita masukkan si N-nya. Pasti kalian bingung di sini, karena jika kalian tidak mau memasukkan rumus, ya kalian akan kebingungan sendiri gitu. N-nya itu adalah, nah, jika kalian misalkan di sini adalah N 4 ya misalkan ya, dia N-nya 4 ya. Oh ada, jangan di sini, tapi di sini 4 nih. Nah, ini akan menjadi keliru. Kenapa? Hasilnya segini. Harusnya hasilnya sama dengan 4014. Nah, karena NO-nya 5, maka ini adalah harusnya 5 agar hasilnya itu adalah sama. Kemudian ya kamu walaupun hasilnya segini ya, ataupun dengan cara yang kedua. Nah, ini pasti juga keliru ya teman-teman. Perhatikan saja, dia hasilnya sama. Di mana yang keliru? Nah, di sini dia keliru di sini. Rumusnya tidak ada 0, jadi hasilnya pun akan beda. Nah, yang kalian gunakan yang ini saja teman-teman. Yang ini yang kalian gunakan, karena ketika kalian menggunakan rumus yang cara pertama, kalian harus menginputnya 2 kali. Jadi 2 kali di sini nih, di halo kalkinya ya. Jadi sigma 20, sigma ini 100. Jadi kalian harus menginput di sini, kemudian yang F0-nya di sini juga harus diinputkan. Ya udah, simpelnya kalian gunakan cara yang kedua. Oke, yang ini ya yang digunakan. Kita bedah N0, N. Jadi N itu adalah di contoh soal yang ini. N-nya berapa? N-nya ada 4. Nah, kalian masukkan N-nya ada 4, sigma-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4 kali 5, ada 5. Kemudian masing-masing ini 1, 2, 3, 4, 5 pangkat 2, 25, ada 4 kali jadi 100. Oke, udah masukkan MSE, MSK-nya, dan ini ketika kalian ini hasilnya adalah 5 ya teman-teman. Kemudian ini adalah 184, harusnya kita cek secara
satu per satu, dan ini harus sama dengan 7 sekian. Nah, ini adalah pembuktian harus sama dengan MSK. Oke, dan ini adalah penghitungannya. Didapatkan hasilnya adalah 80,6. Bagaimana dengan kesimpulannya? Nah, kesimpulannya adalah seperti ini. Dari data di atas didapat 80,6 dari variasi keseluruhan yang dianggap sebagai akibat perbedaan antar kelompok dan hanya titik-titik disebabkan oleh adanya kekeliruan dalam kelompok. Silakan kalian tulis dan kerjakan, salin ya, tinggal menyalin. Untuk rumus untuk function yang sudah jadinya seperti ini ya. Nah ini oke, silakan kalian ketik. Ini jika menggunakan contoh, jadi ini tidak perlu aja, tidak perlu. Ini hanya untuk mengetahui MSE dan MSK. Nah ini ada di contoh soal buku Pak Sujana ya, halaman 28 gitu. Bentar, saya cek dulu ya. Kalau kalian sudah, kemarin saya sudah memfoto buku ini, nanti saya kirim aja dah buat. Nah ini benar, halaman 28, halaman 28 ya. Ada di sini. Jadi n-nya adalah ada 5. Kalian baca nih soalnya, sebuah perusahaan mengirimkan banyak peti. Nah itu soal yang itu ya teman-teman. Kemudian sigmanya ada 15, sigma n nya ada 45, MSE 1,8, MSK, dan didapat hasilnya ya kalian tinggal memasukkan aja sih ini. Ini udah, ini kan 86,67, 666. Oke, silakan kalian buktikan secara manual ataupun ya buat bahan. Terima kasih teman-teman. Jika ada yang ditanyakan silakan tanyakan. Gimana guys, paham belum? Untuk materi selanjutnya bakal gue upload minggu depan. See you!